Film ini bercerita tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan seringkali lahir dari cinta dan kasih sayang, serta keinginan untuk membuat orang lain, terutama keluarga dan orang terkasih, merasa bahagia. Namun, penting untuk diingat bahwa pengorbanan hanya bisa dibenarkan jika tujuannya adalah untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Tentu saja, ada kalanya kita harus menghadapi kerugian kecil yang harus ditanggung dalam prosesnya. Pertanyaannya, bolehkah kita mengorbankan banyak hal, banyak orang, banyak pihak, dan berbagai kerusakan hanya demi untuk menyelamatkan satu orang? Itulah sedikit premis dari film berjudul The Spirit Measures tahun 1998, yang artinya tindakan putus asa. Seperti apa seru dan tegangnya film ini berlatar di sebuah penjara paling ketat di Amerika. Kita akan bertemu dengan seorang narapidana bernama Peter McCabe. Dia mendapat kabar dari sipir bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. McCabe ini adalah seorang pembunuh yang sangat berbahaya dan sudah dijatuhi hukuman seumur hidup karena tindak kejahatannya. Orang yang datang menemuinya adalah Frank Connor, seorang kapten polisi. Ada sebuah tawaran yang datang, di mana seorang anak yang diketahui terkena kanker stadium akhir. Setelah pemeriksaan oleh para ahli, mereka menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak itu adalah melalui transplantasi sumsum tulang belakang dengan mencocokkan jenis darah yang tepat. Kesesuaian ini terlihat jelas pada karakter Simi di camp ini. Frank pun segera mengungkapkan secara langsung bahwa tidak ada imbalan, kebebasan, atau hal lainnya yang akan diberikan jika Mike setuju untuk menjalani prosedur ini. Frank hanya menyebutkan bahwa ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk menebus kesalahan dari semua tindakan buruk yang telah dilakukan Mike di masa lalu. Tentu saja, tawaran ini tidak cukup menarik. Mike tertarik karena boro-boro memikirkan pertimbangan moral, melenyapkan nyawa manusia saja. Dia tidak merasa bersalah, sehingga Frank harus pulang dengan tangan kosong, tanpa membawa harapan hidup untuk putra tercintanya tiba di rumah sakit. Frank langsung diberitai oleh dokter terkait kondisi putranya saat ini yang memiliki sisa waktu yang semakin menipis. Frank hanya bisa memeluk si Ujang dengan tetap memberikannya harapan, seolah-olah ia bisa mendapatkan transplantasi yang dibutuhkan. Keajaiban pun muncul saat Frank mendapat telepon dari McCabe, yang di luar dugaan meminta ingin dipertemukan langsung dengan si Ujang putranya, sehingga ketika sudah berhadap-hadapan, Mike melakukan percakapan kecil dengan si Ujang sampai akhirnya ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk melakukan transplantasi tersebut. Itu ternyata tidak gratis. Mike mengajukan beberapa permintaan khusus, di antaranya ingin diizinkan udut di dalam penjara diberikan akses ke perpustakaan lapas. Dikeluarkan dari ruang sel isolasi, dihidangkan sarapan angin leunca belum pedas setiap pagi, serta diberikan TV dan sofa empuk layaknya koruptor yang berada di lapas nggak suka miskin. Dengan fakta bahwa McCabe adalah salah satu narapidana yang termasuk dalam kategori jenius. Ia tercatat pernah melakukan beberapa kali percobaan kabur dan melukai beberapa sipir, sehingga kepala penjara tidak mungkin akan mengizinkan permintaan khusus tersebut. Alhasil Frank pun mencoba melobi Bapak Gubernur agar membujuk kepala penjara supaya mengabulkan permintaannya dengan alasan kemanusiaan. Sempat jong kursi karena Bapak Gubernur sulit dihubungi. Frank akhirnya mendapat kabar baik untuk melakukan prosedur tersebut secara legal dan akan disiarkan langsung di televisi. Beberapa waktu berlalu setelah izin sudah diberikan dan permintaan khusus McCabe dikabulkan. Frank dan semua orang tidak sadar jika saat ini McCabe sedang merancang rencana pelarian, dimulai dengan mematahkan ibu jarinya sendiri, yang hal itu tentu saja sangat amat menyakitkan, tapi dia nekat melakukannya sendiri. Selanjutnya, McCabe menghampiri seorang tahanan senior yang biasa menyelundupkan berbagai barang dari luar ke dalam penjara. McCabe meminta satu barang khusus, yaitu obat antibius yang dimasukkan ke dalam ampul atau botol kaca kecil yang entah untuk apa itu. Tak berhenti sampai situ saja. Karena akses ke perpustakaan lapas sudah dipulihkan, McCabe langsung mengakses komputer di sana untuk melihat rancangan bangunan rumah sakit, tempat operasi transplantasi akan dilakukan, yang semua itu bisa ia ingat di dalam kepalanya. Hanya dengan sekali lihat saja, keesokan paginya,
Ketika pembagian obat secara rutin, Mikeb pura-pura meminum obatnya yang biasa diberikan oleh si napi senior. Padahal Mikeb sama sekali tidak menelannya dan langsung memuntahkannya ketika sudah berada di dalam sel. Sesuai permintaan, si napi senior berhasil menyelundupkan sebotol obat antibius di bawah kap gelas. Lagi-lagi melakukan hal gila, yaitu mengikat botol kecil tersebut dengan benang yang terikat dengan gigi gerahamnya. Lantas ia pun menelannya dan akan tertahan di tembolok sampai nanti waktunya ia keluarkan. Tak hanya itu saja, Mikeb mengambil batu api yang terdapat dalam pemantik yang ia selipkan di sela-sela kuku. Untuk nanti ia gunakan dalam rencana pelarian. Tiba hari operasi, si Ujang terlihat sudah berada di lokasi di rumah sakit, sedangkan Mikeb masih dalam perjalanan menuju ke sana, dengan dijaga ketat oleh iring-iringan mobil polisi yang memang semua orang sudah tahu jika Mikeb adalah salah satu napi jenius yang sangat berbahaya dan bisa kapan saja menyerang sipir ketika ada kesempatan dan ya anjing. Polisi pun bahkan ketakutan melihat sosok Mikeb yang dipenuhi aura negatif. Namun hal itu tak menghentikan para dokter untuk tetap melanjutkan prosedur sesuai yang direncanakan. Tiba di ruang operasi, Mikeb langsung dipindahkan ke atas meja operasi dan segera akan disuntik bius. Sehingga ia dengan cepat menggigit botol kaca berisi obat antibius, sembari menarik keluar tangannya secara perlahan, dan tiba-tiba, ya semua yang ia persiapkan berhasil jalankan, yang membuat para dokter kalang kabut. Sempat tertembak peluru di bagian kaki, Mikeb yang tangguh tetap berhasil melarikan diri. Melalui lubang yang tersambung ke ruang pencucian, para polisi lain sedang paciwe, Frank, yang sebelumnya sudah mempelajari cara berpikir. Mike pun beraksi sendiri dengan pergi duluan ke ruang pencucian. Berdasarkan jejak darah yang menetes dari kakinya, Frank berhasil melacak pergerakan Mike yang diduga kabur ke ruang perawatan. Di sini udah ada. Setelah menjahit dan mengobati lukanya sendiri, Mike menyandera salah satu dokter bedah wanita bernama, kita panggil saja Dr. Yuli yang diancam dibunuh. Andai kata Frank berani mendekatinya, sadar bahwa Frank membutuhkannya tetap hidup. Mike pun memanfaatkan hal itu dengan sangat baik. Tak lama setelah Frank meletakkan pistolnya di lantai, muncullah polisi lain. Yang tidak tahu sepenting apa nyawa Mike untuk si Ujang, sempat terjadi perselisihan antara Frank dan polisi tersebut. Frank meminta si polisi untuk tetap tenang dan jangan terpancing intimidasi yang Mike lakukan. Dan ya Mike berhasil mendapatkan pistol milik Frank berkat tindakan beleguk yang dilakukan oleh seorang perawat. Sehingga satu stop, ya Mike berhasil kabur. Menggunakan motor polisi yang ada di sana, tiba di tempat sepi. Frank dengan cepat menelepon rekan polisinya untuk menanyakan kondisi si Ujang saat ini. Tapi tiba-tiba Mike berhasil membuat Sirkan pingsan dan langsung menarik Dr. Yuli untuk menanyakan lokasi ruangan tempat mereka menyimpan tangki oksigen. Entah apa rencana Mike dengan tangki itu, sepertinya dia ingin menyebabkan ledakan karena dia sadar kalau polisi sudah mengepung semua pintu keluar di rumah sakit ini. Saat itu Frank baru saja kembali ke rumah sakit. Dr. Yuli membawa Mike ke ruang penyimpanan tangki oksigen. Dan dia berhasil melarikan diri setelah memukul Mike dengan tangki itu, tanpa sengaja bertemu dengan Frank, dan langsung diberitahu tentang keberadaan Mikeb. Saat ini tak ingin pihak polisi ikut campur dalam masalahnya. Frank meminta Yuli untuk tutup mulut dan biarkan ia sendiri yang menangkapnya. Tepat saat Mikeb sedang menyeret tangki oksigennya, Frank datang tepat waktu dan memintanya untuk menyerahkan diri. Tetapi, tahu, akibat ledakan yang terjadi, listrik di rumah sakit, ini pun mati total yang menyebabkan minim pencahayaan. Hal itu tentu akan memudahkan bagi Mikeb untuk mencari jalan keluar lain dari rumah sakit ini. Karena alat medis tidak berfungsi, Yuli menyuruh si rekan untuk membawa si Ujang ke gedung sebelah yang merupakan bangunan khusus isolasi bagi para pasien penyakit menular. Di saat yang sama, Mikeb punya rencana untuk melarikan diri ke gedung sebelah. Dia berusaha lewat bagian atas jembatan dengan cara melompati pagar berduri. Mikeb yang ada di situ ternyata diketahui oleh Frank. Meski begitu, Frank justru membiarkan Mikeb pergi dan bahkan membantunya masuk ke gedung sebelah. Dia melakukan ini dengan menembaki lampu sorot yang mengarah kepadanya begitu Mikeb tiba di lokasi.
Mikep langsung menyandera seorang kepala penjaga agar membawanya masuk ke ruang pengawasan yang karena ia memegang cairan asam sulfat yang siap disuntikkan, para penjaga tidak bisa berkutik dan berbuat apa-apa. Dengan kecerdasannya, Mikep menggunakan salah satu komputer untuk menutup semua akses pintu masuk di gedung ini dan menyuruh semua penjaga akhirnya menyerah dan berkumpul di satu ruangan. Dan tampaknya kepala polisi tidak tinggal diam. Dia sudah mengirim seorang agen untuk menyelinap masuk lewat pipa udara. Begitu agen itu sampai di ruang pengawasan, dia mulai menggunakan kamera kecil untuk memeriksa sekeliling, tanpa menyadari bahwa ada debu di sana. Yang tersangkut di area penyaringan, satu persatu jatuh ke atas meja. Sehingga tepat saat si agen mati, dan rencana kepala polisi gagal total, Frank terlihat berjalan di atas jembatan, ditemani oleh Yuli, yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi. Entah rencana seperti apa yang Frank siapkan untuk menangkap Mikep, yang pasti ia sangat optimis bisa membujuk Mikep. Setelah berhasil menyelamatkan rekan-rekannya, Frank pun bergegas pergi ke ruangan tempat si Ujang dirawat untuk memeriksa keadaannya. Tetapi, Mikep keburu mengetahui akan hal itu dan mengancam akan membunuh Frank apabila pintunya tidak segera dibuka. Setelah pintunya dibuka dan si Ujang loncat ke pelukan Frank, Mikep pun menembak kaki si rekan dan karena sudah cukup main-mainnya, Mike pun meminta Frank untuk tepati janjinya soal membantu ia keluar dari gedung ini, tak ingin membahayakan Ujang putranya. Frank pun terpaksa memberitahu tentang jalur lift yang bisa Mike gunakan untuk kabur dari gedung ini karena butuh jaminan perlindungan. Mike pun akan membawa si Ujang bersamanya. Yang hal itu membuat Frank langsung naik pitam. Dan berlokasi di ruang mayat, Mikep dengan cepat membobol dinding yang di belakangnya. Terdapat jalur rahasia yang menuju ke terowongan bawah tanah. Ia sempat terlibat percakapan kecil dengan si Ujang yang inti obrolannya. Mike memberikan motivasi kepada si Ujang agar tetap semangat hidup, seberat apapun masalahnya, separah apapun penyakitnya. Ingat, itu bisa jadi penggugur dosa yang mungkin tidak bisa ditebus oleh amalan apapun. Tetaplah hidup walau jadi beban. Tepat saat Mikep kabur, Frank pun datang dan langsung menyuruh putranya untuk kembali ke ruang perawatan. Sementara itu, dia akan mengejar Mikep sendirian dengan masuk ke terowongan. Mike sudah lebih dulu keluar lewat lubang di jalan. Tak lama setelah Mike berhasil mencapai permukaan, Frank juga muncul dan melihat seorang sopir tergeletak di pinggir jalan. Berdasarkan info dari para saksi, Mike melarikan diri. Menggunakan truk biru yang berhasil diambil dari supir, Frank dengan cepat meminjam mobil salah satu petugas. Dia berkoordinasi dengan polisi setempat untuk menyelamatkan satu nyawa yang sangat berharga, yaitu putranya sendiri. Frank bahkan tidak ragu untuk menciptakan kekacauan di jalan, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melukai warga sipil yang tidak bersalah. Frank tampak langsung mengelabui Mike untuk belok menuju jembatan yang bisa bergerak. Mike pun terpaksa keluar dari mobil dan mulai berjalan di atas jembatan, sambil mencari cara lain untuk melarikan diri. Sementara itu, Frank dengan santai mengikuti langkahnya, sudah tahu bahwa Mike tidak punya pilihan lain untuk meloloskan diri. Di saat yang sama, kepala polisi kembali muncul dengan helikopter. Mencoba menembaki Mike dari atas, Frank berhasil melindunginya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng, dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan. Mike masih saja mencoba kabur dengan akan loncat dari atas jembatan. Dan karena sempat terkena tembakan di bagian kaki, Mike pun pingsan di dalam air tepat saat Frank berhasil ikut loncat. Frank berhasil menarik Mikep ke permukaan dan langsung menyerahkannya kepada pihak medis yang tiba di sana. Tanpa buang waktu, prosedur transplantasi pun langsung dilakukan dengan menyedot sebagian sumsum tulang belakang Mikep yang akan dimasukkan ke dalam tubuh si Ujang. Setelah beberapa waktu berlalu, kondisi si Ujang mulai pulih dan membaik, yang artinya prosedur transplantasi sukses berjalan dengan lancar. Mikep sendiri terlihat masih terbaring di atas ranjang dan butuh beberapa bulan untuk ia bisa pulih seperti semula. Di mana saat petugas polisi datang untuk memeriksa, Mikep yang sudah sadar pun bertanya terkait bagaimana kondisi si Ujang saat ini dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Entah bagaimana kisah Mikep selanjutnya, ia benar-benar bajingan tangguh
yang sepertinya sulit mati. Tapi, satu hal yang patut diacungi jempol dari si sosok si Mikep, ini adalah meskipun ia seorang penjahat yang tidak memakai seragam, tentunya penjahat kelas kakap, ia tidak pernah menyakiti, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jika bukan dalam posisi terancam, apalagi dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang di tengah jalan yang sedang menyuarakan keadilan dan kebenaran. Tamat. Sebuah ending yang penuh ketidakadilan. Kalian setuju atau tidak dengan apa yang dilakukan Frank, yang mengorbankan nyawa beberapa petugas dan mengambil risiko terjadinya kecelakaan, lalu lintas hingga menimbulkan kerusakan? Fasilitas umum digunakan demi menyelamatkan nyawa satu orang, yaitu putranya. Setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komentar, apakah tindakan itu terlalu egois atau justru wajar? Saya ingin tahu pendapat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.